dari kelas 11 IPS 4 kelompok 1 akan menjelaskan tentang perkembangan jalur laut di Indonesia. Oke. Letaknya strategis di antara benua Asia dan benua Australia menyebabkan laut di Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Keberhasilan perdagangan ini berkaitan erat dengan perkembangan jalur transportasi. Pada perkembangan ini akan kita yaitu masa kerajaan, masa kolonial, dan masa kemerdekaan. Pertama yaitu masa kerajaan. Dari catatan sejarah bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara banyak melakukan hubungan dagang dengan bangsa lain seperti Cina, India, Arab, bahkan Eropa. Kemudian Indonesia yang sejak masa lalu menjadi daerah persinggahan kapal-kapal dagang asal berbagai wilayah turut berkembang dan menjadi pusat-pusat perdagangan khususnya kawasan Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya abad ke-6 hingga 10 Masehi menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Selanjutnya, selain Kerajaan Sriwijaya, dunia maritim di Indonesia kembali berkembang sejak zaman Kerajaan Majapahit, di mana masa kerajaan yang dipimpin Raja Hayam Wuruk yang didukung oleh Putih Gajah Mada melalui Sumpah Kalapa yang ingin menjatuhkan wilayah Nusantara. Yang kedua yaitu masa kolonial. Pada masa kolonial kemaritiman Nusantara mengalami kemunduran karena jalur-jalur perdagangan dikuasai oleh bangsa asing sebagai berikut. Pertama, kolonialisme Belanda. Masuknya kongsi dagang perusahaan India Timur atau VOC yang menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. Hal ini menyebabkan kemaritiman mengalami kemunduran karena dikuasai di Belanda. Yang kedua adalah kolonialisme Jepang. Jepang banyak meminta kapal penting Indonesia yang bernama KPM dan menyebabkan jarang dilaluinya kapal perdagangan internasional di wilayah laut Indonesia. Dia mengalami kemunduran. Ketiga yaitu masa kemerdekaan. Di masa kemerdekaan ini dibagi menjadi tiga, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa Reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama ditandai penataan kembali maritim, pembentukan deklarasi Juanda yang berisi tentang hukum laut Indonesia dan pentingnya sektor ekonomi maritim, melakukan nasionalisasi perusahaan maritim Belanda dengan mengubah dan mengelola perusahaannya menjadi milik Indonesia. Selanjutnya, masa Orde Baru. Peralihan ke pembangunan Barat menekankan adanya stabilitas ekonomi dan politik. Pada masa ini terjadi kemunduran maritim dikarenakan lebih fokus pola pembangunan transportasi darat bukan lagi maritim. Selanjutnya, masa reformasi ditandai adanya peningkatan maritim. Deklarasi gunakan Departemen Eksplorasi Laut, Deklarasi Maritim, Seruan Sunda Kelapa, Konferensi Laut Dunia oleh Dekin dan Visi Poros Maritim Dunia. Seiring perkembangan teknologi pelayaran dan navigasi, peta jalur transportasi dan perdagangan internasional mengalami banyak penambahan jalur. Berikut adalah peta jalur lalu lintas maritim modern, yang mana Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, di mana sebagai jalur perdagangan dunia. Kemudian kita akan mengenal istilah alur laut kepulauan Indonesia. ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai laut untuk melaksanakan hal lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Alur merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal dan pesawat udara asing yang di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dan perairan bebas, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik,
semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui Alki. Jadi Alki adalah jalur untuk ke kapal dan pesawat ketika dari utara ingin ke selatan. Dan juga sebaliknya. Berikut adalah peta Alki yang pertama. Ada Alki 1, yaitu pada lingkaran merah, yaitu melalui Laut Cina Selatan, Selat Kalimantan, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Kemudian Alki 2 melintasi Laut Sulawesi, Laut Makassar, dan Laut Flores, Laut Lombok. Dan selanjutnya ada Alki 3, yaitu melintasi Samudra Pasifik, Laut Mawar, Selat Seram, Laut Banda, Selat Ambroy, Laut Sewu, dan Samudra Hindia. Ini menunjukkan Indonesia sebagai negara yang strategis sehingga memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi karena berada di luar perdagangan internasional. Namun kenyataannya pelabuhan di Indonesia tidak menjadi pilihan kapal-kapal dagang internasional untuk sekedar bersandar waktu berlayar melalui wilayah Indonesia. Kapal-kapal dagang lebih memilih bersandar di pelabuhan milik Singapura. Tugas pemerintah agar dapat memaksimalkan peran pelabuhan yang representatif dan berstandar internasional sehingga dapat menjadi pilihan alternatif bahkan menjadi pilihan utama kapal-kapal dagang internasional yang melalui wilayah perairan Indonesia. Kemudian ada istilah tol laut. Perkembangan tol laut bertujuan untuk mewujudkan konektivitas serta menurunkan kesenjangan harga antara wilayah barat dan Indonesia yang disebabkan tidak ada kepastian ketersediaan barang. Manfaat utama tol laut adalah penurunan harga di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah terluar, dan daerah perbatasan. Tol laut adalah 1. Meratakan ketersediaan komoditas atau barang kebutuhan pokok dan barang penting lebih terjamin di seluruh wilayah Indonesia. 2. Berkurangnya fluktuasi harga untuk waktu dengan mengurangi disparitas harga serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah. 3. Meningkatnya investasi daerah, khususnya untuk peningkatan nilai tambah sebagai muatan balik. 4. Meningkatnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.